Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nur, konsultan menggendong. Dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial pemakaian SSC Ultimo untuk dipakai gendong samping atau hip carry. Nah, hip carry atau gendong samping itu adalah memposisikan bayi di pinggang penggendong. Dan ini bisa dilakukan ketika kepala bayi udah tegak, alias ketika bayi udah nggak punya head leg, alias kepalanya udah nggak doyong-doyong begini. Nah, itu kita bisa mulai untuk melakukan hip carry atau gendong samping. Nah, gendong samping sendiri bisa dilakukan dengan beberapa jenis gendongan, salah satunya SSC yang mendukung fitur untuk gendong samping atau hip carry. Dan SSC yang akan saya contohin hari ini adalah SSC Ultimo. Nah, untuk mulai hip carry atau gendong samping, pertama sama kita atur dulu settingan bawah ini seukuran lebar bukan kaki bayi. Kalau misalkan bayinya usia sekitar 4-6 bulan itu harusnya masih pakai yang settingan, bukan yang settingan terlebar, tapi bukan juga settingan yang terkecil. Jadi kemungkinan settingannya adalah di tengah-tengah. Nah, kemungkinan adalah segini kira-kira. Tapi kalian bisa ukur lagi nanti bukan kaki bayinya seberapa. Nah, segitu juga yang akan dipakai untuk menggendong menggunakan SSC. Baik itu untuk gendong hadap penggendong atau front carry, gendong samping atau hip carry, maupun gendong belakang atau back carry. Nah, setelah itu kita atur dulu yang bagian sini disesuaikan sama tinggi anaknya atau tinggi bayinya. Kalau misalkan maunya tangannya di luar gendongan, biasanya saya ukur dia ini masuk ke settingan yang paling pendek. Jadi dipendekin paling mentok. Ini biasanya untuk tangan bayi keluar dari gendongan. Tapi kalau untuk tangannya masuk ke dalam gendongan, nanti begitu pas bayinya masuk tinggal dinaikin aja si settingan yang sini. Jadi bakalnya tinggal digeser aja atau ditarik aja, jadi si tinggi panelnya ini akan nanti bertambah tinggi. Oke, lalu kita pasang dulu waist beltnya di pinggang. Pasang sampai bunyi klik. Nah, tapi kalau untuk hip carry ini pasangnya jangan terlalu ketat dulu, karena fungsinya adalah kita nanti bisa menggeser posisinya ke samping. Karena biasanya bisa langsung diposisikan di samping, tapi akan lebih mudah diposisikan dulu di depan, dilihat dulu apakah M shape-nya udah oke, baru kita akan geser bayinya ke samping atau hip carry. Jadi ini masih bisa digeser-geser. Setelah itu, nah sekarang kita akan kendorkan tali bawah ketiak lalu dilepas. Yang satu lagi juga sama, kendorkan dulu, baru kita lepas bakalnya. Nah, ini sekarang kita akan memposisikan bayi di sebelah mana nih? Di bahu kanan atau di bahu kiri? Kalau misal kita posisikan bayi di bahu kiri, maka shouldernya nanti akan ada di kanan. Tapi kalau kita akan memposisikan bayi di sebelah kanan, maka nanti shouldernya akan di kiri. Tergantung nanti tumpuan bebannya ada di mana. Nah, kalau misalkan biasa tumpuan bahu di sebelah kanan, maka kita akan silangkan shoulder pad yang sebelah kanan ini dengan bakal yang sini. Masukkan ke dalam lubang, terus dimasukin ke sini. Nah, seperti ini. Jadi disilang. Shoulder pad yang kanan disilangkan dengan bakal yang di sebelah kiri. Baru kita akan pasang menyilang seperti ini, dikalungin menyilang, jadi di belakang nanti akan seperti ini. Nah, setelah itu baru sekarang kita akan masukin bayinya ke dalam gendongan atau posisikan bayi ke dalam gendongan. Nah, karena memposisikan hip carry atau gendong samping ini mungkin buat sebagian orang nggak mudah seperti kalau kita gendong hadap pengendong, gendong depan hadap pengendong, maka
Kalau misalkan kita mau hip carry ini usahakan bayinya tenang, bayinya udah kenyang, udah menyusu, dan pokoknya kita lihat bahwa bayinya nggak rewel, gampang kooperatif untuk diajak gendong, maka kita bisa coba latihan untuk mulai back carry atau gendong samping. Nah, pertama kita posisikan bayi di bahu yang nggak ada shoulder padnya, jadi di sebelah sini. Lalu masukkan kaki bayi satu ke dalam sini, lalu satu lagi ke dalam sini. Nah, jadi kita masukkan si kaki bayi ini masuk ke dua-duanya sini. Jangan sampai ini masuk, ini nggak masuk, jadinya nanti begini. Jadi pas ditarik nanti malah jadi salah. Jadi pastikan dia udah masuk ke dalam sini. Baru kita pelan-pelan tarik kain panelnya. Nah, ini cek apakah kaki bayi ini sudah tertopang oleh kain panelnya. Nah, batasnya ini adalah di belakang lutut. Ini juga batasnya di belakang lutut. Terus ini bisa dirapihin dulu, atau kalau misalkan bayinya udah keburu bergerak-gerak, gak usah dirapihin, gak apa-apa, nanti aja belakangan. Nah, lalu kita akan geser posisi bayi ke samping. Kalau misalkan ini terasa longgar dan gak nyaman, kita bisa kencengin dulu sedikit, biar agak lebih erat aja. Jadi kita nanti untuk memposisikan bayi ke samping atau menggeser posisi ke samping nggak terlalu kagok. Nah, kalau misalkan bayinya udah 4 bulan ke atas, dia biasanya udah noleh-noleh sesuai kemauan dia. Sudah nggak perlu disupport lagi kepalanya, karena kepalanya udah tegak itu tadi. Baru sekarang kita akan geser posisi bayi ke sebelah kiri, karena saya tumpuan bahunya di kanan. Ini ambil, pegang si waist beltnya, pegang punggung anaknya, sambil kita geser. Hap, hap, hap. Nah, gesernya biasanya karena kena beban bayi, gesernya nggak bisa langsung. Jadi kita gesernya sedikit demi sedikit. Nah, sampai posisi bayi ini ada di samping. Nah, tadi kan udah dikencengin sedikit. Begitu sampai ke samping biasanya akan longgar lagi. Ini teman-teman atau ayah bunda boleh diposisikan di sini shouldernya, atau boleh di sini, tergantung kenyamanan aja. Kalau misalnya mau diposisikan di sini, maka kita bisa kencengin lagi, tarik sampai terasa erat dan nyaman. Posisi tangan bayi kalau di sini terasa bayinya nggak nyaman atau pengen ngeluarin tangannya bisa kita keluarkan dari gendongan seperti ini. Udah selesai sampai sini, sebenarnya tinggal satu step lagi yang sebelah sini. Jadi kita bawa si shoulder pad yang ini sampai ke depan, baru kita pasang bakalnya sampai bunyi klik, terus kita tinggal kencengin. Kencenginnya boleh ke arah sini, boleh juga ke arah sini. Nah, kalau udah, angkat pantat bayinya, terus kita tinggal kencengin yang di sini kalau misalkan masih berasa kurang erat. Tarik, tarik. Nah, kira-kira seperti ini kalau pakai hip carry atau gendong samping menggunakan SSC Cuddle Me Ultimo. Nah, posisinya masih tetap membentuk M position atau M shape. Batas kain gendongan ada di, kalau misalkan tangannya di luar, minimal di batas ketiak bayi. Belakangnya ada support yang shoulder sebelah sini dan shoulder yang sebelah sini. Jadi support menyilang sama support sejajar. Nah, sekarang untuk menurunkan bayi keluar dari gendongan, kita tinggal lepas aja bakel-bakelnya seperti ini. Jadi pertama kita lepas bakel yang searah sini, sejajar, kita lepas bakalnya. Nah, ini udah terlepas.
Lalu sekarang kita akan melepas shoulder yang sini. Ini ada dua cara, bisa kita geser dulu ke depan, terus dicopot bakalnya, atau kalau misalkan tangan kita bisa menjangkau, ini kita tinggal lepas bakal yang sebelah sini aja. Tapi karena ini tadi masuk ke dalam sini, jangan lupa kita harus keluarkan. Kita harus keluarkan dari sini, baru dilepas bakalnya. Nah, kalau misalkan cara ini kesulitan, kita bisa kendorin sedikit, geser posisinya ke depan, terus kita lepas bakal yang di sini. Ini biasanya akan lebih mudah. Setelah itu kita turunkan shouldernya, kita turunkan kain panelnya. Setelah itu bayi sudah bisa terlepas dari gendongan. Nah, kalau misalkan kita mau pasang lagi dengan posisi gendong hadap penggendong, kita tinggal pasang lagi bakalnya yang di sini. Nah, terus sama pasang bakal yang di sini. Nah, ini udah selesai, kita tinggal gendong bayi seperti biasa di posisi gendong hadap penggendong. Semoga tutorial tadi bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komen dan kita ketemu lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.